dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri, beserta teman-teman mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, Jumat 24 September 2021, kita dapat bergabung, dapat berkumpul di room meeting pada acara sosialisasi Surat Edaran Rektor mengenai kebijakan tugas akhir di masa pandemi COVID-19 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang berbahagia, izinkan saya, Adistia Rahma, selaku Master of Ceremony hari ini untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sosialisasi. Ketiga, sesi tanya-jawab. Dan yang keempat, atau yang terakhir adalah penutup. Dan sebelum memulai acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, merupakan inti dari acara pada hari ini, yaitu sosialisasi Surat Edaran Rektor mengenai kebijakan tugas akhir di masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Galang Surya Gumilang, Magister Pendidikan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Adistia Rahma selaku Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di room Google Meet hari ini dalam rangka sosialisasi Surat Edaran Rektor tentang kebijakan tugas akhir atau TA di masa pandemi COVID-19. Tentunya kebijakan ini sangat membantu mahasiswa di era COVID ini karena dimudahkan. Ya. Yang pertama dimudahkan, yang kedua mahasiswa diberikan kesempatan untuk publikasi, ya, publikasi di jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional. Ya. Langsung saja saya akan tayangkan surat edaran rektornya ya. Jadi sebentar, ini saya akan tampilkan surat edaran rektor terkait kebijakan tugas akhir di era pandemi COVID-19. Apakah sudah terlihat teman-teman dan Bapak Ibu dosen? Sampun, Pak. Oke. Ini adalah surat edaran rektor nomor 340.01 garis miring A garis miring UNPKD garis miring Romawi 4 garis miring 2020. Sebentar, ini ada kendala. Nah, tentang pembijakan bidang akademik. Bidang akademik itu dari Wakil Rektor 1 ya. Terhadap tugas akhir mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri selama masa pandemi COVID-19. Oke, untuk yang pertama, ya. Perlu saya tekankan, di sini maksud dari tugas akhir itu bukan tugas akhir mata kuliah ya, tapi tugas akhir skripsi ya, skripsi atau tesis ya. Kalau di tingkat D3 itu tugas akhir. Kalau di tingkat S1 itu skripsi ya, namanya tugas akhir itu. Kalau di tingkat S2 itu tesis, kalau di tingkat S3 itu disertasi. Jadi teman-teman khususnya tingkat 1 ya ini perlu tahu ya, karena saya sosialisasikan ke tingkat 1 juga karena ya intinya saya tidak ingin tidak ingin terlalu membeda-bedakan. Ini khusus untuk tingkat 3, tingkat 4 ya saya sosialisasikan semuanya ke tingkat baik tingkat 1 maupun sampai tingkat 4. Nah, jadi tugas akhir ini bukan tugas akhir mata kuliah, tapi lebih ke kalau tingkat S1 adalah skripsi. Untuk yang pertama, itu adalah di tabel 1 ya, ada rekomendasi pembimbingan tugas akhir, skripsi, atau tesis. Untuk yang pertama, jenis penelitian yang pertama adalah penelitian tindakan kelas, kuasi eksperimen,
Research and Development. Itu rekomendasinya sudah tertulis. Pengembangan bahan ajar atau pengembangan media ajar atau pengembangan instrumen atau pengembangan penilaian atau soal berbasis HOTS, High Ordinary Thinking Skill ya artinya. Sampai tahap validasi ahli dan praktisi. Atau validasi dapat dilaksanakan secara daring atau pengembangan penilaian berbasis unsur 4C atau dialihkan dalam penyusunan artikel ilmiah, gagasan konseptual, atau meta-analisis. Nah, jadi, sesuai dengan rekomendasinya seperti itu, nggih, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Untuk yang kedua, ini keterangannya nanti saya bacakan ya. Ini saya bacakan dulu jenis penelitiannya dan rekomendasinya dulu. Yang kedua adalah jenis penelitian survei. Survei tetap dilaksanakan atau dialihkan teknisnya secara observasi non-partisipan atau angket daring jika memungkinkan, atau fokus pada pengembangan instrumen survei sampai tahap analisis validitas dan reliabilitas dengan data uji coba instrumen secara daring atau dialihkan dalam penyusunan artikel ilmiah, gagasan konseptual atau meta-analisis. Itu yang kedua. Itu yang ketiga adalah studi kasus. Studi kasus. Ini studi kasus jika memungkinkan tetap dilaksanakan dengan catatan data dihimpun dari sumber daring, hasil magang atau PKL. Kalau sekarang ya magang itu bisa bisa diartikan PLP ya. Atau sumber primer lainnya yang relevan atau fokus pada pengembangan instrumen studi kasus dalam kurung angket sampai tahap analisis validitas dan reliabilitas dengan data uji coba instrumen atau dialihkan dalam penyusunan artikel ilmiah, gagasan konseptual atau meta analisis. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat adalah rekayasa. Rekayasa. Jika masih memungkinkan tetap dilanjutkan sampai pengujian di laboratorium dengan tetap patuh pada tata laksana pencegahan COVID-19 atau dilanjutkan hanya sampai tahap desain dan validasi atau dialihkan dalam penyusunan artikel ilmiah, gagasan konseptual atau meta analisis. Itu sudah saya bacakan. Terkait jenis penelitian dan rekomendasi. Untuk selanjutnya di tabel 1 ya, itu ada keterangan ya di paling kanan itu ya. Keterangannya adalah yang pertama, artikel ilmiah yang sudah disusun dapat dipublikasikan. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin yang sudah punya artikel dari hasil hasil seminar usulan skripsi itu bisa dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional atau tidak dipublikasikan. Nah, ini ada ketentuan atau tidak dipublikasikan nggak masalah. Nomor 2 masih tabel 1 ya. Artikel ilmiah tersebut wajib didiseminasikan di depan penguji ya. Jadi tetap diujikan, dalam artian tetap disampaikan di depan dosen penguji. Nomor 3, artikel ilmiah yang berstatus A, draft. Artikel ilmiah yang berstatus draft, submit atau under review atau sedang direview saat didiseminasikan dapat dinilai dengan minimal B+. Ya. Jadi nilainya sudah ditentukan nggih Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Saya ulangi lagi di poin 3 ya. Poin nomor 3 poin A. Artikel ilmiah yang berstatus draft, submit. Submit itu ya submission ya, atau sudah mengirim artikel ya, submit, atau under review, sedang direview saat
diseminasikan dapat dinilai dengan nilai minimal B+. Kalau B+ itu range-nya kalau untuk yang untuk yang terbaru itu mulai angka berapa ya, saya lupa. Pokoknya untuk nilai A itu kalau nggak salah 85 sampai 100 itu sudah dapat nilai A. Ya mungkin yang kemarin antara disiakan sama di SIMKI masih belum ada masih belum ada kesamaan ya. Jadi insya Allah untuk semester ini sudah disamakan baik di SIMKI maupun di di Siakat 2. Nomor 3 poin B, berstatus accepted diterima atau publish saat didiseminasikan dapat dinilai dengan A. Jadi kalau sudah statusnya accepted ya, diterima itu biasanya dapat LOE jurnal ya, atau singkatan letter of accepted. Jadi dapat surat itu ya. Suratnya itu biasanya menerangkan bahwa artikel Anda sudah diterima dan sekarang dilanjutkan dalam proses review. Itu berarti sudah accepted ya. Atau publish, apalagi kalau sudah publish itu saat didiseminasikan itu nilainya sudah A ya. Teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Nah, jadi itu terkait tabel pertama. Ya. Jadi tabel pertama mengenai rekomendasi pembimbingan tugas akhir, skripsi atau tesis. Selanjutnya saya lanjutkan nggih, Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan nggih. Nomor 2, mahasiswa jenjang D3, S1, S2 dalam kurung sedang menempuh tugas akhir, skripsi atau tesis dalam masa pandemi COVID-19 yang telah memiliki karya dan terdaftar di Kemenkumham Republik Indonesia sebagai hak kekayaan intelektual atau HKI dan atau publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi sesuai dengan bidang keilmuan prodi, maka publikasi tersebut dapat diajukan untuk rekognisi publikasinya setara dengan SKS tugas akhir atau skripsi atau tesis dengan mengacu ketentuan yang tersaji pada tabel 2. Tabel 2, rekognisi publikasi ilmiah mahasiswa yang diakui dan disetarakan dengan SKS tugas akhir atau skripsi atau tesis. Kalau S1 berarti skripsi ya. Ya, ini sekali lagi saya tegaskan untuk tingkat 1 jangan terlalu dipikir teman-teman ya. Ini yang penting tingkat 1 sekedar tahu ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin kalau sudah tingkat 5 nanti bisa tanya ya ke prodi. Ya intinya ini saya sosialisasikan kepada seluruh mahasiswa agar itu tadi, agar tidak ada saling istilahnya pandang bulu atau apa gitu ya. Jadi mungkin ini untuk khusus yang sekarang tingkat 5 ya. Tingkat 4, tingkat 3, tingkat 4 ya. Dan angkatan 2017, 2016, 2014 yang mungkin masih terkendala di tugas akhir atau belum lulus ya. Sekali lagi saya bacakan untuk tabel 2 ya. Rekognisi publikasi ilmiah mahasiswa yang diakui dan disetarakan dengan SKS tugas akhir, skripsi atau tesis. Untuk yang pertama kategori jurnal atau HKI, hak kekayaan intelektual. Kriteria jurnal atau produk, rekognisi, status ujian tugas akhir, skripsi atau tesis, dan nilai. Untuk yang pertama adalah jurnal nasional
ber-ISSN online terindeks Google Scholar. Kriteria jurnal atau produk Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Jadi jurnal itu perlu diketahui teman-teman mahasiswa, jurnal itu jika terakreditasi Sinta itu bobotnya itu lumayan ya. Ya, tentunya ini bisa dipakai untuk rekognisi publikasi ilmiah. Untuk Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, status ujian, tugas akhir skripsi tesis adalah lulus dengan diseminasi di depan penguji. Nilainya untuk jurnal yang terakreditasi Sinta 1, Sinta 2 itu nilainya adalah A. Jadi jika ada mahasiswa yang punya publikasi ilmiah di Sinta 1 dan Sinta 2, nilainya A. Itu bisa direkognisi setara skripsi. Selanjutnya Sinta 3, Sinta 4 ya. Statusnya sama ya, lulus dengan diseminasi di depan penguji. Nilainya adalah B+, itu nilai minimal. Minimal B+ ya. Jadi itu sudah tertulis ya di situ. B+ itu minimal, tidak boleh B, itu tidak boleh. Ya, jadi B+ ya. Sinta 5 dan Sinta 6 sama statusnya lulus dengan ujian ya. Ujian di depan penguji. Nilainya adalah B, minimal B untuk Sinta 5 dan Sinta 6. Bedanya apa diseminasi sama ujian? Kalau diseminasi ya kita memaparkan hasil artikel yang sudah itu tadi sudah terindeks ya. Sudah terakreditasi Sinta ya. Terutama Sinta 1 sampai Sinta 4 itu lulus dengan diseminasi. Tapi kalau Sinta 5, Sinta 6 itu lulus dengan ujian. Jadi ada ujian, bisa jadi penguji memberikan istilahnya revisi ya. Untuk dinaikkan ya, bisa jadi penguji memberikan semacam pilihan. Kalau kamu pengen nilaimu A, maka kamu silakan direvisi nanti publikasi ke Sinta 1 atau Sinta 2. Jadi seperti itu biar nilainya maksimal ya. Itu jurnal terkait dengan jurnal nasional. Untuk selanjutnya adalah internasional, bahasa PBB. Ber-ISSN, online, Google Scholar, terindeks Google Scholar. Sinta 1 atau Scopus, atau ESCI ya. Dan ada terindeks DOAJ. DOAJ, indeks DOAJ. Statusnya adalah lulus dengan diseminasi di depan penguji. Kalau untuk yang Sinta 1 atau Scopus ya, itu nilainya A. Kalau untuk yang DOAJ atau terindeks DOAJ, itu nilainya B+ minimal. Oke. Selanjutnya adalah berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta dan paten atau paten sederhana. Poster atau pamflet atau artikel ilmiah dan sejenisnya yang memuat temuan atau produk inovasi mahasiswa. Statusnya adalah lulus dengan diseminasi di depan penguji sesuai isi atau deskripsi produk yang berhasil didaftarkan di Kemenkumham. Dalam kurung satu sertifikat hanya untuk satu mahasiswa. Seperti yang kemarin saya terangkan di sosialisasi rekognisi ya. Jadi untuk mendaftar katakanlah lomba itu satu mahasiswa, berlaku untuk individu ya. Untuk hak cipta nilainya adalah B ya.
Untuk paten atau paten sederhana nilainya adalah A, karena paten atau paten sederhana itu grade-nya itu lebih tinggi ya. Tingkat, saya tidak bilang sulit, tapi tingkat kompleksitasnya itu tinggi. Kalau sulit itu belum mencoba, jangan katakan sulit jika belum mencoba. Jadi paten atau paten sederhana itu tingkat kompleksitasnya tinggi, maka dari itu nilainya A. Nah, jadi itu nggih, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Nah, untuk yang ketiga, nomor 3 ya. Diseminasi artikel maupun produk dilakukan mahasiswa dengan cara mempresentasikan deskripsi substansi temuan atau gagasan konseptualnya, kemudian dilanjutkan apresiasi dari tim penguji berupa saran pengembangan lebih lanjut. Adapun tata pelaksanaan dan rubrik diseminasi akan disampaikan lebih lanjut. Jadi ada apa ya, pelaksanaan, terus ada rubrik ya. Mungkin dari universitas menyediakan rubrik ya. Rubrik terkait dengan penilaian ini. Nah, nomor 4, pengajuan usulan rekognisi sebagaimana nomor 2 ya, yang tadi ini ya, nomor 2. Dilakukan oleh mahasiswa dengan mengacu pada peraturan rektor nomor 033601 garis miring A garis miring UNPKD garis miring Romawi 4 garis miring 2020. Ketentuan teknis dan jadwal akan disampaikan lebih lanjut. Jadi itu ya teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Nah, tentunya namanya surat edaran ini pasti akan ada tindak lanjut ya. Kan ini kan situasinya kan Jatim kan sudah hijau ya, sudah hijau. Kalau nggak salah sudah hijau, dan insya Allah nanti juga PTM mulai dilaksanakan, dan insya Allah terkait dengan surat edaran rektor ini pasti nanti juga ada kebijakan lanjut, entah itu mungkin direvisi atau mungkin ataukah mungkin ditinjau ulang, saya juga belum tahu. Tapi yang jelas untuk surat edaran rektor ini asli ya, asli dan dapat dipertanggungjawabkan karena memang yang tanda tangan adalah rektor. Jadi ini surat edaran rektor ini sampai hari ini masih berlaku ya, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Jadi surat edaran rektor ini masih berlaku. Itu saja dari saya kembalikan ke Mbak Adistia selaku MC. Baik, terima kasih Bapak Galang. Untuk yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu dosen, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya, serta menyebutkan namanya. Silahkan Bapak Ibu dan juga teman-teman bagi yang ingin bertanya. Nggih, Bu Panca, monggo. Mohon maaf, mikrofonnya Bu Panca. Mikrofonnya Bu Panca. Ya, sudah. Mohon maaf. Yang pertama, pertanyaan saya, berarti yang bisa diajukan rekognisi itu adalah tugas akhir yang istilahnya di submit di jurnal. Itu pertanyaan yang pertama. Atau mungkin bisa misalnya proposal yang dikirimkan di
proceeding dan dia bisa presentasi, apakah itu juga akan diakui? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan HKI, apa saya yang salah dengar bahwa HKI itu sertifikatnya hanya untuk satu orang. Bagaimana kalau karya itu berombongan ya, jadi kelompok itu. Terima kasih Pak Galang. Oke, sama-sama Bu Panta. Saya akan tampilkan lagi terkait dengan surat edaran rektor. Ini tadi terkait dengan surat edaran rektor. Yang pertama terkait dengan jurnal ya. Sebentar, ini masih proses ya. Nah, ini saya besarkan. Untuk rekognisi itu kalau sesuai dengan peraturan rektor ini masih apa ya? Masih jurnal, Bu. Jurnal nasional maupun internasional. Jadi belum ada rekognisi untuk proceeding ya. Karena memang untuk kalau yang saya tangkap dari sosialisasi dulu itu intinya jurnal sama proceeding itu grade-nya itu masih tinggi jurnal ya. Jadi itu yang saya tangkap ya. Jadi masih tinggian jurnal. Nah, kalau sesuai dengan terkait dengan hak cipta ya atau hak ya, kalau sesuai dengan peraturan rektor ini adalah lulus dengan diseminasi di depan penguji sesuai isi atau deskripsi produk yang berhasil didaftarkan di Kemenkumham. Di sini tertera satu sertifikat hanya untuk satu mahasiswa. Jadi saya kira kalau bicara mengenai satu sertifikat hanya untuk satu mahasiswa berarti ya sertifikatnya atau surat pencatatan ciptaan itu nanti hanya mahasiswa yang bersangkutan yang ada di situ namanya. Kalau sesuai dengan surat edaran ini. Tapi kalau untuk kedepannya ya Pak Galang, J. Nuwun sewu. Pengalaman saya kalau haki berombongan itu ya produknya memang hanya satu, misalnya karya ilmiah atau apa. Tetapi kalau itu berombongan, pengalaman saya masing-masing anggota itu memang akan mendapatkan sertifikat langsung dari Kumham. Ini pengalaman saya ya. Kalau berarti kan misalnya kalau dia ada di kelompok itu 3 orang, pasti dia punya satu sertifikat walaupun itu karya rombongan, tidak harus satu karya gitu loh. Tidak harus beda-beda karyanya. Jadi yang grupnya itu akan dapat satu-satu memang. Nuwun sewu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Galang. Iya, sami-sami Bu Panca. Tapi kalau sesuai dengan pernyataannya ini berarti kan sesuai dengan produknya itu ya. Produknya kan berarti kan yang diajukan itu kan produk mahasiswa yang bersangkutan. Nah, tapi nggak tahu kalau nanti yang di surat pencatatan ciptaan itu nanti munculnya berapa, itu kan saya tidak tahu. Biasanya kan ada tahu ya, karena saya pengalaman mengajukan haki itu ya haki hanya satu orang, hanya saya saja dan dapat sertifikat atau surat pencatatan ciptaan itu ya hanya satu atas nama saya saja. Tapi kalau untuk yang kelompok itu saya juga belum tahu ya. Tapi kalau sesuai dengan lihat keterangannya ini berarti produknya itu ya produk dari satu mahasiswa itu ya, namanya produk ya. Berarti berarti tidak bisa ya misalnya menciptakan sesuatu rombongan misalnya ya movie-nya ada di mahasiswa pendeknya itu kan rombongan ya, kan satu orang. Movie-nya adik-adik itu misalnya film pendeknya itu dihatikan. Nah,
itu ya kalau yang dapat hanya satu orang ya mesaknya yang lain. Mungkin ini perlu diperjelas kalau pengasalnya ya begitu. Ya sertifikatnya sama sih, cuma setiap orang anggota itu bisa memanfaatkan gitu loh sertifikat itu. Sama dari saya pengalaman rombongan ini ya. Pak Galang sampun nate pengalaman rombongan untuk haki? Kalau saya tidak pernah mengajukan, Bu. Tidak pernah mengajukan yang rombongan. Oh gitu Cuma ya. nggak tahu kalau di apa namanya diajukan oleh dosen yang lain. Iya, Ya. iya. Ya mungkin Bapak Ibu dosen punya apa ya, punya pengalaman. Jadi adik-adik mahasiswa ini Jika sesuai dengan apa? Ya ini jika sesuai dengan surat edaran ini ya itu tadi produk itu kan apa ya, produknya itu satu gitu ya, otomatis kan juga kalau bicara mengenai satu sertifikat hanya untuk satu mahasiswa berarti yang mengajukan itu kan satu gitu loh ya. Tapi nggak tahu kalau nanti surat edaran rektor ini dikaji ulang juga saya belum tahu. Yang jelas untuk surat edaran rektor ini masih berlaku sampai sekarang. Monggo Pak Adi silakan. Terima kasih Abang. Menanggapi persoalan tanah hak cipta, mungkin saja SK ini memang ditujukan bahwa untuk nanti itu diseminasikan itu memang harus satu hak cipta itu hanya untuk satu, jadi nggak boleh berombongan. Kira-kira begitu memang maksudnya kalau kita baca seperti ini loh. Jadi memang nggak boleh ngajukan hak cipta secara berombongan untuk kepentingan ini, diseminasi ini. Percaya kok begitu, menangkap apa yang tertulis di sini. Jadi memang sengaja bahwa untuk hak cipta itu memang hanya untuk satu mahasiswa. Itu komentar saya. Terima kasih Pak Galang. Nggih, matur suwun Pak Adi. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang perlu diklarifikasi. Nggih Pak Restu monggo. Pak Galang saya masuk ya. Nggih, monggo Pak. Nyambung dari Bunda Panca sama Pak Adi tadi nggih, karena saya punya pengalaman seperti Bunda yang semester kemarin nggih, tahun ajaran yang kemarin nggih. Kita dapat satu rombongan tim untuk yang saya bimbing lomba dulu untuk HKI. Saya tidak tahu kalau ada peraturan revisi baru nggih. Nanti mau saya dikritisi ulang. Kalau yang angkatannya siapa dulu ya? Angkatannya Mukti dan teman-teman kalau tidak salah. Dulu untuk HKI-nya skornya mereka dapat nilai yang sama. Misalkan kalau nilainya A berarti mereka dapat nilai A yang sama di hak ciptanya karena rombongan nih kalau yang dulu Cinema Edukasinya. Nah ini kan saya juga masih bimbing yang angkatan yang bawah ya. Ini Alex CS ini juga ini. Apakah nanti mereka ketika menginginkan untuk merubah menjadi HKI, skor mereka akan sama seperti zamannya Eva kayak gitu ya? Kalau melihat dari rubrik ini memang fungsinya untuk satu mahasiswa gitu. Atau mungkin ada kebijakan lain dipecah jadi karyanya itu dipecah-pecah dengan judul yang sama tapi mereka pecah-pecah kayak gitu. Saya kurang tahu apakah ini berfungsi. Kemudian pertanyaan kedua yang sedang kami susun dengan Bu Nora juga karena pengalaman saya di semester berikutnya terjadi kenaikan yang signifikan minat ke teman-teman mahasiswa ketika mereka punya ketika mereka berinisiatif untuk ikut lomba dan ada bisa direkognisi untuk skripsi, minat mereka semakin tinggi. Namun ini yang saya temukan di baru semester ini ya. Dalam satu tim itu ada satu anggota itu di bawahnya ya. Jadi kalau satu angkatan satunya ada di tingkatnya. Nah nanti untuk proses rekognisinya apakah nanti yang tancret di belakang itu mereka tinggal menyetorkan lagi atau mereka harus ikut lomba lagi kayak gitu Pak Galang. Karena untuk proses ini untuk saya benar juga ini proses untuk regenerasi atletnya nggih, atlet BK-nya biar muter gitu loh, biar gak satu angkatan habis. Yang saya bina dulu kan satu angkatan habis nggih. Jadi kita tidak bisa muter untuk adik tingkatnya gitu loh. Saya sudah coba untuk promosi ke tiap mata kuliah saya agar mereka saling menyambung antara kakak tingkat dan adik tingkat ya gitu. Terima kasih Pak Galang, matur nuwun.
matur nuwun Pak Restu. Ya, terkait dengan apa hak cipta, memang ini ada apa ya, revisi ya. Kalau dulu memang mahasiswa apa ya, diuji coba. Tapi setelah apa ya ada perbaikan, ada masukan mungkin ya, akhirnya ya, atau mungkin ketidakefektifan ya, saya juga nggak tahu. Mungkin ya ini tadi direvisi sesuai dengan apa yang sudah saya tampilkan ini nih Pak Restu. Ya, jadi kalau haki kan, saya kira kan haki kan bisa bermacam-macam ya, bukan hanya sekedar apa media lombanya, tapi mungkin bisa di artikel ilmiahnya. Ya. Mungkin ya apa yang masukan dari saya atau saran, jika lombanya itu sama, katakanlah judulnya mungkin judulnya ya Berdranaya ya, sama ya, itu nanti saya kira bisa dibuat artikel ya, atau mungkin dibuat apa namanya, dibuat semacam produk yang berbeda atau seperti yang disampaikan Pak Ustaz, tapi dipecah agar apa, agar bisa didaftarkan untuk rekognisi publikasi ya, rekognisi publikasi. Kalau di sini kan intinya masih apa ya, kriterianya kan berkaitan dengan hak cipta atau paten kan, yang bisa direkognisi adalah poster, pamflet, artikel ilmiah. Artikel ilmiah pastinya yang terbit ya, sejenis yang memuat temuan atau produk inovasi. Dan sejenisnya itu kan berarti kan bisa produknya itu sendiri, atau mungkin dari produknya itu misalkan kan ada gaduh, mungkin ada gaduh, ada kalau ada produknya kan bermacam-macam lah, itu saya kira bisa produk itu dihakikan agar nanti teman-teman mahasiswa itu bisa daftarkan. Yang penting jangan sampai sama. Kalau sama nanti ya itu tadi tidak bisa didaftarkan. Produknya satu mungkin dipecah dan nanti didaftarkan hak cipta. Nah, hak ciptanya itu nanti saya kira bisa untuk didaftarkan untuk rekognisi. Karena jadi tertera satu sertifikat hanya untuk satu mahasiswa. Ini maksudnya mungkin ya itu tadi surat pencatatan ciptaan ya, yang dari Kemenkumham itu ya. Biasanya kalau dari LPPM itu ngurusnya di LPPM itu langsung nggak sampai 1 hari ya, dalam hitungan maksimal kalau nggak salah minimal itu 4 jam itu langsung muncul ya surat pencatatan ciptaan. Itu Pak Restu. Mungkin ada yang diklarifikasi lagi, silakan. Ini nggak Pak, berarti artinya saya harus bikin formulasi baru ya ketika nanti teman-teman, karena saya lihat trennya di mahasiswa BK itu trennya mereka yang ikut lomba individu itu jarang sekali ya. Mereka suka tim karena mereka kalau tim mereka akan kuat di situ. Maksud saya rasa kebersamaannya dalam sebuah lomba itu akan kuat ketika di dalam kelompok ya. Berarti saya akan coba bikin formulasi baru supaya produknya nanti bisa dipecah-pecah ngoten mawon gitu. Misalkan kalau timnya kuat dengan misalkan kita bikin sinema edukasi dan sebagainya, berarti saya harus memproyeksikan supaya produk ini nanti bisa dipecah jadi 4 dengan judul yang berbeda ngoten. Betul Pak. Jadi kan produk itu kan banyak, ada mungkin monopoli ya. Monopoli kan ada lintasannya. Terus ada mungkin gaco atau apa gitu ya. Terus mungkin ada kartunya. Nah itu kan bisa misalkan orangnya 3, itu bisa dipecah itu ya. Dan produk-produknya itu bisa dihakikan karena memang kalau di sini adalah hak cipta ya. Hak cipta itu dibuktikan dengan sertifikat atau surat pencatatan. Saya kira itu Mas, itu karena ya memang sebenarnya ya bagus ya. Saya juga apresiasi mahasiswa yang ikut lomba secara kelompok dan menang ya. Tapi untuk masalah rekognisi itu daftarnya harus, maksudnya produknya itu harus sendiri-sendiri dan sertifikatnya itu juga satu gitu loh. Jadi seperti itu. Iya Pak Adi, monggo. Iya. Ya masukan saja mungkin ya.
Jadi mungkin satu kegiatan itu seperti tadi disampaikan Pak Restu bisa dipecah-pecah untuk hak ciptanya loh Pak. Jadi satu kegiatan membutuhkan beberapa bisa dipecah jadi menjadi beberapa beberapa hal gitu. Jadi menyesuaikan dengan ketetapan yang ada di surat keputusan ini. Kalau misalnya mau dikonfirmasi, saya kira juga tidak ada salahnya. Tapi kalau melihat dari redaksinya seperti ini, seperti saya katakan tadi, berarti yang terkait dengan hak cipta untuk kepentingan diseminasi, ya memang satu sertifikat untuk satu mahasiswa. Lalu bagaimana mensiasatinya kalau itu rombongan? Ya berarti itu tadi dibagi menjadi beberapa beberapa hal gitu ya, yang masing-masing nanti bisa mengajukan sebagai hak cipta. Nanti turunnya ya berarti secara individu satu-satu. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Adi. Ya itu tadi bisa dipecah ya. Misalkan produknya satu, itu nanti kan ya dari produknya, misalkan alat peraga itu kan banyak ya yang biasanya di prodi itu kan ada banyak karya mahasiswa, itu bisa diambilkan satu-satu ya, agar mahasiswa itu bisa maju untuk rekognisi. Karena jika sesuai dengan surat ini ya satu sertifikat untuk satu mahasiswa itu tadi. Oke, monggo ada yang lain silakan. Ya tentunya namanya surat edaran, namanya kebijakan itu pasti bukan hanya Prodi BK yang mengusulkan ya. Ini pernah saya usulkan agar nanti bagaimana lomba itu bisa direkognisi secara kelompok, termasuk yang kemarin saya sosialisasikan terkait dengan rekognisi kan juga yang mengusulkan kan ya secara individu gitu loh ya. Ya intinya masih ditampung usulan dari Prodi BK, dan tentunya namanya surat edaran yang berisikan kebijakan itu pasti ada perbaikan ya seiring berjalan waktu, atau maksudnya seiring perkembangan atau tuntutan yang dihadapi oleh mahasiswa pasti akan disesuaikan. Monggo Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa mungkin ada yang diklarifikasi lebih lanjut terkait dengan surat edaran ini. Cukup atau bagaimana? Kalau sudah, saya kembalikan ke Mbak Destia selaku Master of Ceremony. Baik, terima kasih Bapak Galang atas penyampaiannya mengenai bagaimana kebijakan tugas akhir di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Galang tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan paham yang baru. Dan demikian serangkaian acara sosialisasi Surat Edaran Rektor mengenai kebijakan tugas akhir di masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Selamat berweekend ria. Terima kasih. Saya izin leave. Siap.